Matai atau misalnya kayak kemarin ya latihannya adalah jeruk bali ya, lalu dikali lagi sama kelompok berikutnya pakai kelapa tapi intinya ini dalam pembelajaran karakter di Pancasila agama kita ingin belajar untuk tidak hanya memahami secara konseptual teori. Jangan lupa tadi yang materi kita hari ini adalah sila sabar ya. Sila persatuan. Terima kasih. Kalau merujuk pada perspektif Soekarno dalam merumuskan dasar negara yang disebut Pancasila, Mana lagi? kalau dilihat secara hierarkis, urutan paling atas adalah apa? Coba. Itu. Apa? Kalau perspektif Soekarno, ya persatuan, tetapi disebutnya sebagai kebangsaan. Mengapa demikian? Karena Soekarno melihat Indonesia itu berasal dari punya yang namanya aneka macam bahasa, budaya, suku, agama. Ya. Dalam hal ini kita bisa sebut sebagai masyarakat multikultural. Nah, tetapi bagaimana mungkin status bangsa Indonesia itu bisa melekat dalam Kemarin udah 1,7. kamu sukunya apa? Sukunya apa? Lihat, udah Bali, ditarik, ya? udah habis. Kamu Lombok, Jawa, kamu sukunya apa? Toraja, oke. Nah, Toraja, ada Jawa, ada Lombok, ada Bali. Kalau secara spesifik, suku-suku ini punya identitas masing-masing. Tetapi dalam konteks negara, Ikut di sini. bangsanya bukan lagi bangsa Jawa, bukan bangsa Bali, bukan bangsa Toraja, bukan bangsa Lombok, bukan bangsa Sunda, dan macam-macam. Sekarang bangsanya adalah Indonesia. Nah, kalau kita menggunakan perspektif Benedict Anderson, ya, mengapa konsep bangsa Indonesia itu bisa bisa bertahan sampai hari ini? Ya, kamu yang dari Toraja, ya, pada saat yang sama hari ini, identitas itu sama dengan orang di Papua, ya, mungkin dengan orang Aceh, sama-sama apa? Bisa masuk cok. Sama apa? Berapa? Sama-sama bangsa Indonesia, ya. Dalam perspektif Benedict Anderson, hal itu mungkin terjadi karena yang namanya imagined communities atau komunitas yang dibayangkan, komunitas terbayang. Panas dia. Ya, karena mustahil. Misalnya kita yang hadir saat ini nih, statusnya sama orang Indonesia. Pernah mungkin atau tidak akan pernah sama sekali berinteraksi dengan mungkin orang di perkampungan belakang situ ya, sama orang Indonesia juga. Itu karena ada yang namanya komunitas terbayang dalam perspektif Benedict Anderson. Siapa? Sebenarnya banyak hal yang ingin bisa disampaikan, cuma waktu kita sangat terbatas. Ya. Tapi begini. Gini aja ya, tahan dulu. Arab. Gini. Ini kan sesi ke-6 ya. Masih ada 2 sesi lagi sebelum Anda UTS. Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran kira-kira UTS nanti bagaimana. Anda perhatikan ya. Saya tuh jarang ngasih kisi-kisi soal ya. Tapi ini saya nggak tahu apakah benar-benar akan di-approve atau masih ada revisi karena satu soal itu untuk seluruh binus ya. Soalnya itu sama. Pak. Kirim aja, Pak. Misalnya gini. VN aja sih. Misalnya gini soalnya. Belum.
pada era globalisasi saat ini, berbagai pengaruh dari luar berupa ideologi dan budaya dengan sangat mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka posisikan Pancasila minimal 3 kalimat. Ini udah gila. Jadi cara jawabnya seperti itu. Soalnya ada dua jenis, ada soal yang esai langsung ada, lalu ada soal kasus. Biasanya disusunkan dari artikel begitu ya. Lalu Anda silakan mengambil. Nah, saya kira ketika jawaban kelompok tadi, sorry ya agak lebih rumit. Jawaban dari kelompok yang pertama sehingga saya tadi siapa ya? Kamu ya yang apa ya? Nah, saya nggak mau Anda kayak gitu ya. Ketika Anda ngeblank dalam ujian, kalau ketentuan teknisnya adalah minimal 2 paragraf, 1 paragraf minimal 3 kalimat, tulis Pak. Ini pembelajaran sangat teoritis teman-teman. Ya, jadi saya nggak mau ketika Anda ngeblank mungkin apa gitu, Anda harus sampai pusing nggak bisa nulis lagi. Saya nggak mau ya, otomatis